Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Lala. Untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu kita akan belajar tentang kedaulatan NKRI. Namun, di bab 3 ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu hakikat dan teori kedaulatan, dan yang kedua, bentuk kedaulatan NKRI. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, menurut kalian, apa sih yang sedang mereka lakukan? Ya, mengibarkan bendera sang merah putih. Di gambar yang pertama, ini kira-kira ada di Gunung Bromo, dan yang di atas juga ada di puncak gunung juga. Keduanya sama-sama mengibarkan sang saka merah putih. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian tentang kedaulatan, kita harus tahu dulu apa saja unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, unsur-unsur terbentuknya negara di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, unsur konstitutif, dan yang kedua, unsur deklaratif. Nah, untuk unsur konstitutif sendiri itu unsur terbentuknya negara ada 3. Yang pertama, adanya rakyat. Kemudian adanya wilayah, dan yang terakhir adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Ini adalah unsur terbentuknya negara dari unsur konstitutif. Dan yang kedua, unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Oke, sekarang kita bahas tentang arti dari kedaulatan sendiri itu apa sih sebetulnya? Nah, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Negara yang berdaulat apabila negara tersebut telah merdeka. Kemudian di sini ada sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan ada 4. Yang pertama asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kita bahas satu persatu. Asli artinya kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen artinya kedaulatan itu akan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang terakhir, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak ada yang membatasi oleh kekuasaan lain. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, lanjut ya. Mengatur segala kepentingan rakyatnya, tidak ada campur tangan. Sedangkan kedaulatan keluar, misal negara Indonesia bekerja sama dengan Singapura, itu adalah contoh dari kedaulatan keluar. Selanjutnya di sini ada teori-teori kedaulatan. Ada 4 teori kedaulatan yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Artinya adalah kedaulatan yang tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan yang dilimpahkan kepada seseorang atau penguasa sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, tokoh-tokohnya yang mencetuskan teori kedaulatan Tuhan yaitu ada Agustinus, Thomas Aquinas, dan Frederick Julius Stahl. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh yang mempelopori adanya teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan negara. Kedaulatan ini berasal atau ada pada negara. Menurut teori ini mengatakan bahwa negaralah yang menciptakan hukum atau negara itu sumber dari segala kekuasaan. Jadi, segala sesuatu tunduk kepada negara.
Nah, untuk tokoh-tokohnya yang mempelopori diantaranya ada Jim Bodin, Paul Laban, dan George Jeleny. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini, yang memiliki atau bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi yaitu hukum. Dengan demikian semuanya harus tunduk kepada hukum. Ini adalah arti dari teori kedaulatan hukum. Tokoh-tokohnya yaitu ada Krebs, Leon de Guiche, Cronenberg, Immanuel Kant, dan Hugo de Groot. Teori yang keempat yaitu teori kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Ya, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, namun kedaulatan yang dipegang oleh raja, penguasa, atau penyelenggara negara berasal dari rakyat. Sama seperti Indonesia. Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat. Rakyatlah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, untuk tokoh-tokohnya yang mendukung dari teori kedaulatan rakyat, diantaranya ada Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke. Oke, itu tadi adalah teori-teori kedaulatan rakyat, ada 4 ya. Nah, kemudian apa sih bentuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, untuk negara Republik Indonesia, kita itu ada 2 ya kedaulatannya. Yang pertama kedaulatan rakyat, dan yang kedua adalah kedaulatan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Ini artinya, berdasarkan Konstitusi Indonesia, kedaulatan yang kita laksanakan yaitu kedaulatan rakyat. Maknanya apa? Yang pertama, kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Yang kedua, kekuasaan atau penguasa berasal dari rakyat. Nah, kemudian ada 2 landasan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk landasan ideal yaitu Pancasila, dasar yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini ada 2 landasan. Untuk landasan ideal kita yaitu Pancasila. Dan landasan konstitusional yaitu UUD 45. Jangan sampai terbalik ya. Oke. Kedaulatan yang kita anut yang kedua. Yang pertama tadi ada kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan hukum. Oke, menurut pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, di kedaulatan rakyat tentunya kita mengenal istilah pemilu. Singkatannya apa? Pemilihan umum. Betul, yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya. Berdasarkan Undang-Undang 45, hasil amandemen MPR, DPRD, dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, pemilu ini merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang demokratis. Ya. Atau demokrasi. Ada yang tahu apa arti demokrasi? Iya, betul. Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, untuk asas pemilu sendiri di sini ada 6, ya. Kalau disingkat, kalian pasti tahu. Luber, jur, deal. Luber, L-nya apa? Langsung. Artinya, rakyatlah yang memberikan suaranya secara langsung tanpa melalui perantara siapapun. Umum. Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Dan yang B artinya bebas. Semua warga negara bebas memilih pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Misal dalam pemilihan calon presiden, kita bebas memilih
pasangan urut nomor 1 ataupun pasangan urut nomor 2. Itu bebas ya, tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Kemudian rahasia. Artinya apa kalau rahasia? Ketika kita memberikan suara, dijamin tidak ada yang mengetahui pilihan kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta pemilih maupun pihak-pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari adanya kecurangan. Oke, dapat dipahami ya, asas pemilu tadi apa? Luber, jur, dil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, di sini ada struktur atau bagan kekuasaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang tentunya UUD ini adalah kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Kemudian ada 3 lembaga penting. Yang pertama ada legislatif, penyelenggara, yaitu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian sampingnya ada MPR, DPR, dan juga DPD. Tentunya di sini MPR adalah lembaga tertinggi, ya. Kemudian dilanjutkan DPR dan di bawahnya yaitu DPD. Kemudian setelah legislatif ini ada eksekutif, ya. Di bawahnya ada presiden dan juga wakil presiden. Dan juga yang terakhir yaitu yudikatif. Ada MK, MA, dan KY. MK artinya Mahkamah Konstitusi, MA Mahkamah Agung, KY yaitu Komisi Yudisial. Yang nantinya pada pertemuan selanjutnya di bagian kedua kita akan membahas masing-masing dari struktur kekuasaan ini, tugasnya apa, kemudian wewenangnya apa saja. Ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dapat dipahami? Oke, alhamdulillah. Oke, jika sudah selesai, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ada 5 soal. Silakan dibaca soalnya. Kemudian kalian tulis jawaban, diketik, kirim melalui via Google Form. Nanti linknya akan Ibu bagikan di grup kelas kalian. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.